Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosdina Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas D semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yuk langsung aja kita simak videonya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, yang pertama, jelaskanlah apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli dan menurut ahli pendidikan serta filsuf Indonesia. Nah, jika kita simpulkan dari beberapa definisi yang diusulkan oleh para ahli di sini, cenderung lebih ke arah pembentukan kepribadian anak-anak menuju dewasa. Kepribadian yang dimaksud bermacam-macam, dari kematangan intelektual, mental, emosional, sampai kebahagiaan di masa ketika sudah dalam kondisi terdidik atau dewasa. Dewasa dalam pengertian di sini tidak ditentukan oleh umur, melainkan oleh ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Atau bisa kita simpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Nah, kemudian pengertian ilmu pendidikan menurut beberapa para ahli. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan teori dan praktik pendidikan. Yang kedua, jelaskanlah pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Nah, ada beberapa syarat pokok ilmu pengetahuan. Yang pertama, mempunyai objek tertentu. Yang kedua, memiliki metode. Yang ketiga, memiliki sistematika. Lalu ada syarat tambahannya. Yang pertama, mempunyai dinamika. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu pendidikan mempunyai objek, metode, dan sistematika. Tidak hanya itu, ilmu pendidikan juga telah memenuhi persyaratan tambahan lainnya, seperti praktis, dinamika, dan tentunya diaplikasikan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian sistem, yaitu suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling keterkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen, di antaranya yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap komponen mempunyai fungsi masing-masing, dan setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya, dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, jelaskanlah faktor-faktor pendidikan. Nah, di sini ada beberapa faktor
Yang pertama yaitu faktor tujuan. Kegiatan apapun, bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, yang kedua ada faktor pendidik. Pendidik adalah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Nah, dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik menjadi dua, yaitu yang pertama pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua kita, dan yang kedua pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Nah, selanjutnya yang ketiga faktor peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa, merasa tergantung kepada pendidiknya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Nah, yang keempat ada faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu atau yang diinginkan. Nah, macam-macam alat pendidikan. Yang pertama ada perbuatan pendidik atau mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, ujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Nah, lalu ada benda-benda atau alat bantu seperti meja, kursi belajar, papan tulis, kapur, dan sebagainya. Yang kedua ada dasar-dasar pertimbangan penggunaan alat. Dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang menggunakan alat. Dan yang ketiga, untuk siapa alat itu digunakan. Yang kelima, ada faktor metode pendidikan. Metode-metode yang biasa dipakai oleh para pendidik ada 4, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya-jawab, dan metode pemberian tugas. Nah, yang keenam ada faktor isi atau materi pendidikan. Nah, maksudnya di sini yaitu segala sesuatu yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ini disebut dengan tripusat pendidikan. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.